Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat belajar meskipun di masa pandemi COVID-19 saat ini. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang panduan kalian untuk belajar dari rumah supaya lebih baik dan lebih efektif, ya. Nah, apa-apa saja yang adik-adik harus lakukan dari rumah? Nah, kita lihat ya adik-adik ya. Nah, yang pertama, adik-adik siapkan ruang belajar yang nyaman, yang bersih, dan nyaman untuk kamu bisa belajar, ya. Nah, jadi adik-adik temukan ruang di rumah masing-masing yang membuat kamu bisa duduk nyaman dan fokus ketika pembelajaran daring berlangsung, ya. Misalnya pembelajaran baik melalui Google Meet atau melalui Zoom. Nah, kemudian adik-adik harus pisahkan dengan ruang santai. Idealnya harus jauh dari layar TV atau gangguan yang lain, ya. Jadi adik-adik ketika belajar maka harus jauh dari layar televisi supaya konsentrasinya tidak terpecah, ya. Kemudian harus jauh dari keramaian, ya, supaya tidak mengganggu adik-adik ketika mendengarkan penjelasan materi dari guru mata pelajaran masing-masing. Oke adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik harus membuat buku catatan, ya. Jadi adik-adik ketika mengikuti pembelajaran secara daring, baik secara Zoom atau Google Meet, maka adik-adik harus menyediakan buku catatan terlebih dahulu, ya. Nah, misalnya adik-adik sering melamun saat Zoom atau saat Google Meet atau ketika webinar, ya, maka harus buat catatan terlebih dahulu agar pikiranmu terus aktif. Dan nanti ketika kegiatan Zoom atau Google Meet sudah selesai, kamu bisa mengingat apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaranmu. Nah, oke adik-adik, yang berikutnya. Nah, ini ya adik-adik ya, rencanakan harimu sebelumnya, ya. Nah, jadi adik-adik sebelumnya, misalnya ketika malam hari sudah harus melihat jadwal apa yang akan adik-adik ikuti. Misalnya untuk hari ini belajar bimbingan konseling, kemudian nanti belajar agama, besoknya belajar PPKN dan seterusnya, ya. Jadi adik-adik harus sudah membuat jadwal roster pelajaran di rumah masing-masing dan kalau bisa ditempel di kamar masing-masing atau di tempat belajarnya, ya adik-adik ya. Nah, jika ada, ikuti jadwal yang diberikan oleh sekolah. Nah, roster kan sudah dibagi adik-adik ya. Nah, makanya lihat dan terus hafal supaya adik-adik bisa mengikuti mata pelajaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari sekolah kita ya. Nah, jika kamu hanya punya daftar pelajaran, bagi ke dalam tugas-tugas kecil dan rencanakan untuk mengerjakan tugas tersulit saat energimu masih penuh. Nah, jadi adik-adik, misalnya ketika mata pelajaran matematika ada tugas, maka sudah harus melakukan pekerjaan tugasnya terlebih dahulu ya. Jadi tidak boleh misalnya menunggu besok ya, akhirnya tugasnya tertumpuk banyak ya. Jadi kalau ada tugas hari ini, selesaikan hari ini ya. Nah, tapi lakukan ketika misalnya adik-adik sedang berpikir baik ya, ketika banyak waktu luang. Oke adik-adik. Nah, yang berikutnya adalah kurangi gangguan ya. Nah, ini ya, yang pertama adalah adik-adik harus menggunakan imajinasi ya, dan bayangkan kamu itu sedang berada di sekolah dan bukan di rumah ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik harus bisa membayangkan atau memposisikan dirinya sedang berada di sekolah, sedang berada di ruang kelas bersama teman-temannya. Ya. Walaupun misalnya adik-adik dari rumah hanya belajar sendiri, tapi harus memposisikan dirinya sedang berada di sekolah ya. Nah, tujuannya apa adik-adik? Supaya kamu merasa seperti berada di sekolah dan gairahmu belajar akan semakin meningkat ya. Nah, yang kedua adik-adik,
kunci ponselmu bila perlu, ya. Jangan takut meminta intervensi orang tua. Jadi adik-adik harus mengunci ponselnya, handphonenya itu harus disilentkan, adik-adik ya, supaya tidak terganggu ketika pembelajaran daring sedang berlangsung. Nah, jadi misalnya adik-adik tidak perlu sungkan-sungkan misalnya untuk meminta nasihat ya kepada orang tua masing-masing. Karena adik-adik, orang tua kalian di rumah itu yang akan menjadi guru kalian di rumah masing-masing ya. Yang ketiga, adik-adik harus beli langganan aplikasi yang produktivitas ya. Jadi adik-adik di handphonenya jangan banyak misalnya aplikasi-aplikasi game ya, sehingga adik-adik lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game ketimbang belajar daring. Oke adik-adik ya. Nah, kemudian yang berikutnya adik-adik harus ubah suasana belajarnya ya. Nah, kamu mungkin punya jadwal pelajaran, namun jika sulit fokus, istirahatlah 5 menit dan lanjutkan kembali ya. Cukup beritahu gurumu. Nah, adik-adik jadi tidak perlu sungkan-sungkan misalnya adik-adik ya ketika misalnya sudah jenuh belajar ya. Nah, makanya pakai waktunya misalnya istirahat 5 menit terlebih dahulu sebelum nanti lanjut ke materi pelajaran yang berikutnya adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik bisa memberitahukan kepada gurunya ya. Nah, kemudian berbaik hatilah pada otakmu jika perlu jeda dan dari jadwal yang konsisten. Adik-adik, otak kita ini kan perlu istirahat ya. Jadi sama dengan mesin saja harus diistirahatkan, apalagi otak kita ya adik-adik ya. Makanya jangan terlalu juga memaksakan diri belajar ya sampai bikin pening kepala ya, sampai membuat sakit, sampai membuat stres ya. Jadi adik-adik usahakan belajar memang itu membuat adik-adik senang ya, gembira ya, itu adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik bicaralah dan mintalah bantuan ya. Nah, ketika adik-adik mengalami kesulitan, jangan dipaksakan ya. Jadi harus ditanyakan pada orang tua atau hubungi gurunya ya, atau mintalah bantuan teman sekelas. Jadi misalnya adik-adik mendapat kesulitan mengerjakan PR misalnya yang diberikan tugas atau tidak paham dengan materi yang diberikan oleh guru, maka tanya orang tuanya atau tanya kepada guru yang bersangkutan atau tanya kepada temanmu yang paham dengan materi itu ya. Nah, dukungan akan selalu tersedia selama kita memintanya. Jadi adik-adik kalau diam kan gurunya tidak tahu atau orang tuanya tidak tahu ya. Jadi harus bertanya, harus meminta bantuan kalau memang itu diperlukan ya. Nah, kemudian adik-adik nanti bisa dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Jadi adik-adik misalnya di rumah harus dibuat misalnya sebuah buku tentang jurnal ya. Nah, untuk memantau kemajuan atau pertanyaan yang ingin kamu ajukan kepada guru tentang pelajaran di kelas. Jadi misalnya adik-adik bisa mempersiapkan satu buku ya, atau yang disebut dengan jurnal. Nah, kemudian di situ adik-adik tuliskan kesulitan-kesulitan apa yang adik-adik hadapi ketika belajar dari untuk mata pelajaran matematika misalnya ya. Kemudian nanti misalnya ada pertanyaan yang sulit, nah itu bisa diajukan ketika pertemuan daring lewat Zoom atau Google Meet yang berikutnya. Oke adik-adik ya. Nah, belajar dari rumah dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan adik-adik. Jadi kalau adik-adik saat ini merasa sulit, merasa bosan, merasa jenuh belajar daring, nah kita juga guru seperti itu adik-adik. Tapi mau bagaimanapun, di saat pandemi COVID-19 saat ini, adik-adik harus terus semangat, terus giat belajar dan tidak boleh menyerah ya. Nah, pembelajaran jarak jauh dapat mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup seperti manajemen waktu dan energi, kemandirian dan kemampuan berpikir kreatif. Jadi semuanya kita bisa lakukan adik-adik asal kita mampu memanajemen diri kita, mampu memberi hati dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Oke adik-adik, minta kerjasama dari orang tua masing-masing dan minta juga petunjuk atau bimbingan dari guru mata pelajaran masing-masing. Oke adik-adik, mudah-mudahan panduan ini bisa bermanfaat untuk kalian sehingga pembelajaran daring yang kita lakukan saat ini
bisa lebih bermakna, lebih efektif, dan lebih baik lagi.